Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail jilid 6 halaman 277, beliau berkata, "Bal istighfarul insani ahammu min jami'il ad'iyah." Bal istighfarul insani ahammu min jami'il ad'iyah. Yang maknanya bahwasanya istighfar seorang hamba, dia mohon ampun kepada Allah, adalah yang lebih penting dari seluruh doa-doa. Lebih penting dari seluruh doa-doa. Ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar itu bukan hanya sekedar zikir. Dia zikir sekaligus dia doa. Beda dengan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanal azim. Ini semua zikir tanpa disertai dengan tolab, tanpa disertai dengan doa. Berbeda dengan astaghfirullah. Kalau astaghfirullah wazannya istaf'ala, dan istaf'ala yufidu at-talab, yaitu memohon kepada Allah. Sehingga ketika seorang berkata astaghfirullah, dia berzikir sekaligus dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar adalah doa yang terbaik, ya? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak dalil ya. Namun di antara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya karena semua problem yang kita hadapi di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat, semuanya karena dosa yang kita lakukan. Semua masalah dalam diri kita, tidak ada ketenangan, kekhawatiran yang berlebihan, kegelisahan, itu karena dosa-dosa, ya. Masalah di rumah tangga, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut dengan suami, dengan tetangga, ya. Masalah dalam dakwah. Semua problematika yang kita hadapi semuanya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang menimpamu dari keburukan semuanya dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Allah mensifati manusia, innahu kana zaluman. Manusia itu zalum, suka berbuat apa? Kezaliman, suka berbuat dosa, Dari sinilah kita tahu bahwasanya masalah yang kita hadapi di dunia, terlebih lagi nanti di alam barzakh, apalagi di akhirat, semuanya sebab-sebab dosa. Makanya doa yang paling bermanfaat dibandingkan seluruh doa adalah doa agar dosa-dosa diampuni. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan beberapa dalil-dalil yang saya akan sebutkan, ya, dari kitab tersebut Jami'ul Masail tentang agungnya istighfar, ya. Dan dia adalah doa yang paling penting daripada doa-doa yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan istighfar dengan tauhid, ya. Misalnya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan istighfarlah untuk dosa-dosamu agar kau diampuni, dan juga istighfarlah buat orang-orang yang beriman. Ketika Allah menggandengkan tauhid dengan istighfar, menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang sangat agung digandengkan dengan tauhid. Kemudian di antara dalil yang disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar adalah doa yang menghiasi seluruh kegiatan salat. Baik dimulai dari doa istiftah sampai selesai salat.
Doa istiftah kita mohon ampun kepada Allah. Di antara dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu di antara doa istiftah. Yang artinya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu dan aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Itu diucapkan di antara doa istiftah. Di antara doa istiftah adalah Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Allahumma naqqini min khotoyaya. Di antara makna dari doa tersebut, ya Allah bersihkanlah apa? Dosa-dosaku. Berarti minta ampun. Kita istiftah sudah minta ampun. Kemudian kita salat. Jika salat kemudian kita ruku, di antara doa ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir hayatnya. Ruku dan sujud beliau membaca doa tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian bangkit i'tidal, ada hadis disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah kalau tidak salah lemah ya. Minta ampun setelah i'tidal. Kita lanjutkan saja. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud. Sujud tadi kita juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kita juga istighfar. Kemudian doa setelah tasyahud ya. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian setelah salam kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salat yang merupakan ibadah agung yang kita diwajibkan paling tidak 5 kali sehari, isinya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara yang menunjukkan akan agungnya istighfar, itulah ya yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di antara seluruh nabi. Karena di antara sifat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Karenanya ketika di padang mahsyar orang-orang minta syafaat, seluruh nabi yang dimintai syafaat minta uzur, dan mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang terbaik, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak berani memberi syafaat? Karena mereka merasa berdosa. Ya, mereka merasa berdosa. Saya telah berdosa, kata Nabi Adam, saya telah berdosa. Nafsi saya juga butuh kepada syafaat. Kenapa? Karena menyadari dosa yang pernah dilakukan, meskipun tentu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perasaan berdosa tersebut menghalangi mereka untuk memberi syafaat. Sampai akhirnya ketika orang-orang datang kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad SAW, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka ketika itu Nabi SAW memberi syafaat kepada manusia, seluruh manusia, agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Kenapa? Karena Nabi SAW manusia terbaik, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istighfar ini menjadikan seorang semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karenanya doa-doa yang paling diharapkan oleh para anbiya, orang-orang saleh adalah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in alimtu annal layla lailatul qadar, madza aqula fiha? Wahai Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha tentu menghafal banyak doa, dan dia sering mendengar Rasulullah SAW baca doa, dan dia pun bisa ngarang doa sendiri karena dia jago bahasa Arab. Tetapi dia tanya, ini malam spesial ya Rasulullah, kira-kira doa apa yang aku pilih untuk aku bisa ucapkan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Nabi SAW, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk minta apa? Minta ampunan. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Ketika dia menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan, dialah Allah yang aku berharap, aku tamak pada hari kiamat kelak agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Karena dia tahu itulah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba tatkala hari kiamat, tatkala dosa-dosanya diampuni. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabaran. Doanya siapa Nabi? Nabi Nuh. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Ya. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim juga, Rabbi ghfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya doa yang paling bermanfaatlah doa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hari kiamat, hari yang dimana semua permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba adalah akibat dosa-dosanya. Dan kita perhatikan juga, karenanya ibadah-ibadah yang agung, ganjaran doanya yang tertinggi adalah ampunan. Contoh ibadah puasa. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa penuh keimanan, penuh pengharapan, diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan akan diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, perhatikan ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena dosanya bikin masalah. Antum ada masalah hari ini? Ada enggak? Belum ya, masih baru subuh ya. Ada masalah pasti karena dosa. Pasti karena dosa. Masalah apapun. Kegelisahan hati berdosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah. Aku merasa ada sesuatu di hatiku, aku istighfar. Jadi ganjaran yang terbaik bagi amalan-amalan yang hebat adalah ampunan. Ya. Ramadan tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-jum'ah ila al-jum'ah, salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahunna. Sungguhnya salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut. Ramadan satu ke Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Ramadan tersebut. Jumat yang satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Jumat tersebut. Ya. Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi SAW tentang salat 5 waktu, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, kemudian pemilik rumah mandi setiap hari 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu menghapuskan yamhullahu biha khataya al-khataya, dengan salat atau yamhullahu bihinnal khataya, dengan salat 5 waktu tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Salat ibadah teragung, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Kita bicara apa lagi? Bicara misalnya zakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, agar mensucikan mereka. Di antaranya mensucikan mereka. Selain mensucikan harta dari syubhat, dari keharaman, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya mengurangi dosa-dosanya. Kemudian juga lihat haji. Haji, kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji, kemudian dia tidak melakukan rafath, yaitu jima dan muqaddimatuhu, walam yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan, raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Tidak ada ganjaran yang terbaik seperti diampuni apa? Dosa-dosa. Ya. Oleh karenanya, ya, Allah menyuruh Nabi untuk mohon ampunan bagi kaum mukminin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonlah ampunan untuk dirimu dan untuk orang beriman, karena yang paling bermanfaat bagi orang beriman adalah untuk diampuni. Lihatlah ketika
Nabi SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab. Ada seorang, Nabi cerita, namanya Uwais Al-Qarani, min Qaran, namanya Uwais. Kata Nabi, kalau kau bertemu dengan dia, wahai Umar, kalau kau mampu untuk dia mohon ampunan buat engkau, lakukanlah. Akhirnya Umar bin Khattab mencari Uwais. Apa yang dia minta? Doa apa? Doa biar kaya? Doa biar enggak, doa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anfaul adiyah. Doa yang paling bermanfaat agar diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya itu juga disadari oleh malaikat. Malaikat juga mohon ampunan bagi orang yang beriman. Walladzina yahmiluna al-arsya alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan juga yang ada di sekitarnya, mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar bagi orang-orang yang beriman, dan mereka berdoa, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Bahkan itu disadari juga oleh hewan-hewan yang mendoakan orang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Bahkan orang alim itu akan dimohon ampunan baginya siapa semua yang di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan mohon ampunan bagi orang alim. Mohon apa? Istighfar agar diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang terbaik, doa yang terbaik. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang paling beruntung yang kalau di buku catatan amalnya banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang beriman, Nabi SAW menyadari pentingnya istighfar. Rasulullah SAW beristighfar sehari 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu wa tubu ilaih fa inni astaghfiru Allah wa atubu ilaih fil yaum 100 marrah. Wahai manusia sekalian, bertobatlah, beristighfar, sungguhnya aku, kata Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan doa-doa yang lain. Aku berdoa begini 100 kali, berdoa, tidak. Rasulullah ucapkan tentang apa? Istighfar. Rasulullah perintahkan istighfarlah karena aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, bahwasanya aku beristighfar 100 kali. Bahkan sebagian sahabat mendengar Nabi satu majelis istighfar 100 kali. Astagfirullah tubu ilaih, astagfirullah tubu ilaih. Satu kali majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali. Entah berapa majelis Rasulullah SAW istighfar, ya. Makanya doa yang paling bermanfaat setelah salat malam, wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah, kita mau kumpulin dalil tentang keutamaan istighfar sangat banyak, ya. Oleh karena tidak usah ragu bahwasanya doa yang terbaik adalah istighfar. Yang terbaik adalah istighfar. Kalau taruhlah antum enggak punya dosa, tapi itu mustahil, ya. Antum enggak punya dosa, terus istighfar terus ngangkat derajat. Makanya para ulama mengatakan, atau para ulama menjelaskan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umratu kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang lain menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ustaz, minggu lalu saya umrah, sekarang saya umrah lagi. Kayaknya dosa sudah hapus. Terus ngapain umrah lagi? Seandainya kamu tidak punya dosa, istighfar tersebut akan mengangkat apa? Derajatmu. Akan mengangkat derajatmu. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak punya dosa. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Gara-gara dosa, doa kita tidak dikabulkan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berdoa, dia minta ampun dulu. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Tapi dia buka dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Ini sebagian dalil, tentu banyak dalil yang juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang keutamaan istighfar. Maka di penghujung kajian ini, ya, sudah jam 9 belum? Jam 9 kurang 3 jam. Yang penting bukan kajian, yang penting prakteknya, kan? Prakteknya. Kalau kebanyakan susah dipraktekkan, sedikit-sedikit aja. Baik. Di penghujung kajian ini, saya sebutkan kenapa
kita harus sering bertobat. Bertobat adalah wazifatul umur. Beristighfar wazifatul umur. Seorang harus sering istighfar fi bidayati ila nihayati. Sejak kita awal kita istighfar sampai kita wafat kita terus beristighfar. Ini berlaku bukan cuma bagi kita, bahkan berlaku bagi para anbiya, orang-orang soleh ya. Mereka senantiasa beristighfar. Mereka senantiasa beristighfar. Di antara tiga hal yang menuntut kita untuk sering beristighfar, tadi Allah sudah sebutkan. Pertama, manusia itu zalim, senantiasa berbuat kesalahan, berbuat zalim. Tiga hal. Pertama, kita selalu bermaksiat. Yang kedua, kita kurang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita ibadahnya enggak beres. Ini tiga hal. Tiga hal yang buat sebenarnya kembali kepada dua. Ibnu Taimiyah mengumpulkan kepada dua karena beliau mengatakan seorang hamba senantiasa yataqallabu baina dzambin wa ni'mah. Kembali kepada dua, yaitu kita senantiasa berdosa. Yang kedua, kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, ini cabang dari yang kedua, kita tidak pandai dalam beribadah. Selalu ibadah kita enggak beres. Yang pertama jelas, kenapa kita harus banyak istighfar? Karena dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya, di awal ayat Allah mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kulil mu'minati, dan seterusnya. Wahai katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Ini lebih baik bagi mereka. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Katakan juga kepada wanita mukminah untuk tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan seterusnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini ayat madaniyah. Turun kepada para sahabat setelah mereka berjihad, setelah mereka berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung yang mereka cintai, dari yang kaya menjadi miskin, kemudian hidup susah di kota Madinah, kemudian mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah disifati dengan orang beriman. Allah masih suruh mereka untuk apa? Bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah tidak mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Sehingga kalau seorang berkata, saya ngapain sering istighfar? Sahabat disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang jelas-jelas suka melakukan maksiat. Bahkan dalam ayat ini Allah menyuruh bertobat dari pandangan yang haram, dari pandangan yang haram. Dan siapa di antara kita yang tidak melihat yang haram? Setiap hari kita lihat yang haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kataba li bini Adam hadzahu minaz zina, ya, mudrikun lahu la mahalah. Allah mencatat setiap anak Adam pasti berzina, tidak mungkin dia terhindar. Yaitu sarana-sarana zina pasti dia melakukannya. Ya. Al-ainani tasniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zinanya adalah memandang. Siapa tidak melihat aurat wanita yang terbuka? Nonton berita aja pembawa acaranya pasti cantik ya. Pasti terbuka rambutnya. Kalaupun dia pakai jilbab, jilbabnya seksi ya. Iya. Apalagi nonton yang lain, nonton berita aja seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kita enggak lihat. Jalan di Jakarta pasti ngelihat yang tidak-tidak ya. Kecuali jalan sambil tutup mata ya. Artinya itu saya tidak bisa. Belum lagi wal udhunani tasniyan wa zinahumal istima'. Dua telinga berzina. Nonton lagi makan lagi dengar musik lagi. Musik-musik yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Dan musik-musik adalah bariduz zina, mengantarkan kepada zina ya. Tanya kepada para musik-musik yang sudah taubat, bagaimana temannya musik di antaranya apa? Zina ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah sampaikan bahwasanya syahwat dibuat manja dengan musik tersebut. Manja, ketika dia manja dengan musik, dia mudah manja pada yang lainnya. Makanya kata siapa namanya Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Bukan apa-apa, tapi syahwat, jiwa terbiasa dimanja dengan maksiat sehingga dia akhirnya melebar kemana-mana. Di antaranya mudah untuk minum khamar, mudah untuk berzina, mudah untuk macam-macam karena sering dimanja dengan musik tersebut. Intinya kita tidak akan terhindar dari yang namanya zina ya. Kemudian makanya kita harus bertobat. Belum dosa-dosa yang lainnya ya. Belum dosa-dosa yang lainnya. Kalau Allah merintahkan bertobat dari dosa memandang, apalagi dosa-dosa
yang lainnya. Jadi intinya membuat kita harus untuk istighfar karena kita selalu berdosa, Belum dosa terkait dengan orang lain, orang terdekat. Masih banyak hak istri tidak kita penuhi, masih banyak hak anak tidak kita penuhi, masih banyak hak orang tua tidak kita penuhi. Ibu-ibu masih banyak hak suami yang tidak dipenuhi, masih ngangkat suara di hadapan suami. Apa itu enggak istighfar? Wajib istighfar itu. Biar bapak-bapak semangat. dosa banyak. Kita ini dosa banyak. Tiap hari berdosa ya. Tiap hari berdosa. Bangun tidur langsung dosa. Begitu bangun tidur lihat YouTube, lihat Facebook, sudah lihat macam-macam pasti. Kita buka hari-hari kita dengan bermaksiat. Kemudian ini jelas ini pembahasan tersendiri. Yang kedua, bahwasanya di antara hal yang buat kita harus sering beristighfar adalah kita kurang bisa bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan setiap nikmat tersebut wajib untuk disyukuri dan kita tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Ibadah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disampaikan bahwasanya ketika seorang buang hajat, dia keluar dia mengatakan Rabbi ghufranaka. Dia mengatakan apa? Ghufranaka. Artinya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena aku tidak mau bersyukuri nikmat-nikmatmu. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa buang hajat dengan baik. Bayangkan kalau kotoran tersebut tertahan dalam perut kita, enggak bisa dikeluarkan, maka kita akan merasakan sakit luar biasa. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap sendi, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada diri kita wajib untuk disedekahkan. Ada kewajiban mensyukurinya. Dan kita punya 360 sendi. Tiap kita bangun pagi, sendi kita lancar, ini wajib disedekahi. Bayangkan kalau ada konslet atau macet. Contoh kena asam urat, macet atau tidak? Macet. Contohnya kesleo, macet enggak enak. Contohnya paling parah adalah apa? Saraf kejepit. Waduh, setengah mati. Berarti ada sendi yang enggak beres. Nah, kita tiap hari bangun apa? Enak, santai. Ini ada kewajibannya ya. Kewajiban yang harus kita syukuri tiap hari. Tiap hari. Artinya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan kita tidak pandai untuk mensyukuri. Makanya Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah kakinya. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramal solehlah engkau wahai keluarga Daud, Sulaiman alaihissalam, dan sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ya. Jadi di antara bentuk syukur yang paling jelas adalah beramal soleh. Nah, kita ini kurang bersyukur. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh nikmat yang kalian minta. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Innal insana ladzalum. Makanya manusia itu zalim, berbuat zalim. Kafar, suka mengingkari, tidak pandai bersyukur. Sudah dikasih nikmat banyak, dia suka berbuat dosa dan dia ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian tidak minta. Kenikmatan jangan cuma yang kita minta saja, banyak kenikmatan yang tidak kita minta. Allah berikan. Waktu kita masih kecil, kita enggak bisa apa-apa, Allah kasih nikmat. Allah berikan asupan gizi, kita masih dalam janin, kita baru lahir, Allah kasih orang tua kita sayang sama kita, makanya dikasih susu, dikasih minuman. Ya. Kalau Allah cabut rasa sayang dari orang tua kita enggak diurus ya. Taruh di rumah, orang tua jalan-jalan, pacaran, anak dibiarin aja. Tapi siapa yang kasih sayang kepada orang tua sehingga dia sayang sama kita, dia kerja setengah mati. Kita enggak bisa minta apa-apa. Jadi banyak kenikmatan yang kita tidak minta, Allah apa? Kasih. Dan saya sering sampaikan hal ini. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh permintaanmu kami kabulkan ya Musa, langsung kami kabulkan, dan sungguh kami telah berikan kau nikmat terdahulu sebelum ini ketika kau masih kecil. Id auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyuqihil yammu bisal, dan seterusnya. Ketika kau masih kecil, kau ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya, kami ilhamkan kepada ibumu agar kau dimasukkan dalam suatu keranjang, dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya. Nabi Musa bisa berdoa enggak ketika masih kecil? Tapi Allah tahu kebutuhannya agar dia selamat.
Allah telah berikan kepada nikmat kepada Nabi Musa sebelum dia pandai untuk meminta. Jadi maksud saya ini sebagai isyarat saja bahwasanya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta. Bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Kita minta tidak banyak, yang Allah kasih tanpa kita minta lebih banyak. Dan itu semua wajib untuk disyukuri. Wajib untuk disyukuri. Dan di sini kita sadar bahwasanya kita tidak mampu untuk bersyukur. Tetapi seorang senantiasa istighfar, mohon ampunan, meskipun dia sadar dia tidak pandai untuk bersyukur sebagaimana mestinya, dan Allah Maha Pengampun. Makanya dalam surat yang lain, surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dalam ayat yang lain kata Allah, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya yang penting antum berusaha beramal soleh, meskipun amal soleh antum tidak bisa menjadikan syukur ke atas nikmat Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga yang membuat kita hendaknya istighfar, karena ibadah yang kita lakukan enggak beres. Makanya Nabi SAW mensyariatkan setiap ibadah yang besar untuk beristighfar. Contoh salat. Ketika habis salat apa yang kita baca? Astagfirullah. Kenapa? Karena salat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja beristighfar, apalagi kita. Nabi mengatakan, la uhsi sana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu Allah sebagaimana yang seharusnya. Yang bisa muji dirimu sendiri hanyalah Engkau ya Allah. Karena Allah terlalu agung. Nabi ibadahnya, khusyuknya luar biasa. Yang Nabi SAW menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Sungguhnya dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Kesenanganku pada salat. Nabi yang berkata kepada Bilal, ya Bilal arhina bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan Nabi dengan salat. Nabi SAW kalau salat nyaman. Ya. Sampai salat berjam-jam, sampai kaki beliau bengkak, ya. Itu pun masih beristighfar habis apa? Salat. Apalagi kita, sebagian kita yang menjadikan salat adalah beban kehidupan. Bukan kenyamanan, beban apa? Kehidupan. Bagaimana kita tidak istighfar? Nabi yang salat dengan begitu semangat masih istighfar, apalagi kita. Jadi di antara hal yang menjadikan kita dituntut untuk beristighfar karena ibadah kita kurang beres. Lihatlah haji. Haji ketika di padang Arafah, Allah banggakan para jemaah haji di depan malaikat karena Allah mengampuni mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ya malaikati ila ibadi. Ja'uni syu'than gobran ushidukum bi anni qad kafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang di padang Arafah dalam kondisi penuh dengan debu, rambut mereka semerawut. Ketahuilah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi para jemaah haji keluar dari Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah keluar dari Arafah, Allah suruh beristighfar. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian meninggalkan Arafah sebagaimana orang meninggalkan Arafah, wastaghfirullah, suruh istighfar. Habis hajian masih disuruh apa? Istighfar. Ya. Kenapa? Karena seorang ibadah penuh dengan kekurangan. Apalagi sebagian orang setelah ibadah timbul ujub. Ya. Lihatlah orang-orang yang setelah sholat malam, wabil asharihum yastaghfirun. Para ahli tafsir mengatakan mereka beristighfar setelah sholat malam. Setelah siang mereka puasa bersedekah, malamnya mereka sholat malam, penghujung ibadah mereka apa? Beristighfar. Astagfirullah. Artinya mereka bilang, ya Allah masih banyak kesalahan kami dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya. Setelah wudu juga kita disunahkan untuk bertobat. Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Bahkan Nabi SAW yang berdakwah selama 23 tahun, yang tidak pernah istirahat, sejak Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai yang berselimut bangunlah, beri peringatan. Rasulullah tidak pernah beristirahat. Siapa yang baca sirah Nabi dia tahu Nabi tidak pernah beristirahat. Dari kum fa'anzir sampai Nabi SAW meninggal tidak pernah beristirahat. Dari suatu kegiatan-kegiatan lainnya dan seterusnya. Di penghujung dakwah Nabi SAW Allah suruh istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika Nabi sukses. Allah mengatakan jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah, engkau melihat orang sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima
taubat. Nabi disuruh beristighfar setelah dia sukses. Makanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas sebagai na'yu, yaitu sebagai kabar tentang akan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena sudah selesai, Nabi sudah sukses. Orang sudah masuk Islam semuanya, berbondong-bondong, terus tugas Nabi apa lagi? Kalau gitu Nabi tugasnya sudah selesai, saatnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kehidupan Nabi, Nabi kemudian yata'awwalul Quran, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah, sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Nabi ruku dan sujud dengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Menggabungkan antara tasbih dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang dakwah 23 tahun penuh dengan keikhlasan, tidak mengharapkan dunia sama sekali, bersabar dengan berbagai macam gangguan, terluka, dilempari, dihina, macam-macam, itu pun disuruh istighfar. Padahal kita yang dakwahnya begini-begini ya. Yang penuh dengan kekurangan, niatnya enggak tahu gimana. Tentunya ya, kita jangan ujub dan justru harus sering apa? Istighfar. Ini semua adalah contoh-contoh bahwasanya di antara hal yang mengharuskan kita untuk banyak istighfar karena kita sadar ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Tidak sempurna. Puasa kita tidak sempurna, salat kita tidak sempurna, masih banyak kekurangan sehingga kita harus banyak istighfar. Inilah para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam 9 kurang ya. Kita tadi singgung tentang banyak istighfar. Jadi harapan saya jangan di jalan pelongok-pelongo diam gini enggak, istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu. Jadi jangan diam, rugi. Ya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Pokoknya jangan diam. Kalau enggak istighfar ya zikir yang lain. Tapi kita usaha lisan kita suka apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Yang jadi masalah kita tuh malu untuk istighfar. Kita kadang sama teman kita enggak istighfar, diam. Nanti kalau ke astagfirullah, kamu kenapa istighfar? Ada dosa apa yang kau lakukan? Oh, banyak dosaku ya. Jadi beda kalau tanya Ustaz Ahmad, kalau kita jalan sama masyayikh, sama ulama, mereka istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Mereka biasa, jadi suara dikeraskan kita dengar. Kalau kita gitu rasanya gimana gitu? Astagfirullah. Ngelihatnya kayaknya, kamu kenapa? Habis bikin dosa apa? Jadi jangan lupa untuk banyak istighfar. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.